Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dulur-dulurku semua. Semoga sehat selalu ya. Dan semoga apa yang kita harapkan selalu diridai Allah Subhanahu wa taala. Oke, lanjut. Jangan sampai salah obat ya. Mengobati bakteri kresek atau bakteri Xanthomonas biasanya ya pada tanaman padi Anda. Intinya jangan sampai salah obat, dan kita ketahui juga ciri-cirinya penyakit bakteri tersebut ya. Oke, sebelum kita lanjut jangan lupa untuk subscribe dulu dulur untuk update informasi terbaru dari kami ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang bakteri kresek atau Xanthomonas. Gejala awal dari serangan ini adalah adanya bercak-bercak nekrosis di sekitar pinggir daun yang semakin lama akan menyatu dan berubah warna menjadi kering kecoklatan. Jadi istilah Jawanya itu ngelaras, jadi daun kering, berawal dari kuning ya, dan sampai akhirnya daun kering atau ngelaras. Ciri yang khas dari serangannya adalah daun yang kering tapi tulang daunnya masih kelihatan segar, sebagaimana tampak pada gambar ya. Di samping gambarnya adalah seperti itu ya dulur-dulur semua. Kita lanjutkan. Bakteri kresek Xanthomonas biasanya menyerang pada saat tanaman mulai memasuki masa generatif atau pada usia 50 hari ke atas. Serangan patogen ini ditandai dengan terjadinya matinya jaringan tanaman yang ada di pinggir daun. Jadi dia mulai serangannya itu adalah di pinggir daun, sehingga daun tampak kering di bagian pinggirnya. Pada tahap lanjut, bagian yang kering ini akan meluas ke arah tulang daun hingga seluruh daun akan tampak mengering. Bisa kita lihat pada gambar, serangannya dimulai dari tepi-tepi ya saudara, dulurku semua sobat tani. Jadi lama kelamaan mengarah ke tulang dan sampai akhirnya kering. Oke. Bakteri kresek Xanthomonas penyakit biasanya menyerang tanaman melalui luka-luka yang ada pada jaringan daun, seperti luka akibat mekanisme seperti pemotongan daun pada saat akan tanam ataupun terkena angin kencang sehingga banyak daun yang pecah ya. Yang sering terjadi di sini ya, yang sering terjadi itu biasanya terjadinya angin, apalagi anginnya malam hari. Itu dicampur dengan bakteri dan jamur biasanya. Tanaman yang terserang Xanthomonas akan tetap mengeluarkan malai secara normal. Jadi tetap akan bermalai secara normal, namun pengisian malai akan terganggu akibat gangguan yang diakibatkan oleh rusaknya daun bendera yang merupakan alat vital bagi tanaman padi selama proses ini. Pengisian malai hanya akan sampai pada ujungnya saja, sedangkan pangkal malai akan hampa terasa ya. Kerugian akibat rusaknya daun bendera sangat besar, yaitu berkisar antara 30-50%. Oke, cara penyebaran penyakit ini ada dua, yaitu benih yang terkontaminasi ya. Mulai dari benih yang diambil dari tanaman terserang Xanthomonas itu sudah kemungkinan besar akan menularkan pada tanaman berikutnya ya. Yang kedua, udara pada kelembapan yang tinggi. Bakteri ini dapat membentuk spora dan menerbangkannya bersamaan dengan tiupan angin yang saya jelaskan pertama tadi ya di awal. Angin malam hari itu sangat luar biasa efeknya, sehingga dapat menularkan pada areal yang lebih luas. Jadi penyakit ini menular kalau kita lihat di area persawahan. Kalau kita lihat tetangga kita sudah terkena, jangan kaget kalau itu akan tertimpa atau menimpa pada tanaman kita. Untuk mengendalikan penyakit ini, petani biasanya menggunakan bakterisida, baik yang berbahan aktif tembaga atau Acetylcysteine atau Chloramphenicol atau Spannonicid atau fulvic acid. Selanjutnya, apa obat untuk mengatasi bakteri kresek atau Xanthomonas? Apa dulur? Kita cek. Yang pertama yaitu adalah litras. Kita tahu mungkin ini tidak beredar banyak ya di pasaran. Di daerah kami sudah beredar, yaitu litras, produk dari CV5 Mitra Sejahtera.
Berbahan aktif chloramphenicol 18%, streptomycin 27%, dan fulvic acid ya. Terus kemudian litras antibakteri dan jamur secara alami mencegah dan melindungi serta menyembuhkan tanaman akibat serangan bakteri dan jamur ya. Untuk dosis penggunaan litras yaitu 2-3 ml per liter. Kalau satu tutup botol ini adalah sekitar 30 ml, berarti kurang lebih nanti 3 kali 16 2 kali 16 ya, sekitar 32 yang bagus ya. Satu tutup sampai satu tutup setengah saya sarankan seperti itu. Dua tutup pun kalau sudah kena serangan saya anjurkan untuk digunakan dosis yang lebih tinggi. Oke, untuk produk selanjutnya yaitu kita ada yang sering beredar di pasaran yaitu Nordoc ya. Pemegang pendaftarannya dari PT Tritama Wirakrasa untuk merek dagang Nordoc Industrial Isi Norwegia. Susah sekali ini. Oke, bahan aktifnya tembaga oksida 56% setara Cu 50%. Fungisida atau bakterisida kontak berbentuk tepung merah yang dapat disuspensikan dalam air, mengendalikan busuk buah pada tanaman seperti juga bakteri, jamur ya, dan lain sebagainya. Untuk penggunaan Nordoc ini ya dulur, 2-2,5 gram per liter air atau 1 sendok makan per tangki 15 liter. Itu untuk saya sarankan 1 sendok makan atau 1,5 sendok makan atau 2-3 sendok makan. Dosis tertinggi yang saya sarankan untuk per tangki apabila sudah terkena serangan. Oke dulur, itu 2 obat yang saya punya, yang saya jual di toko saya ya. Hanya review produk dan isinya yang penting dan juga bermanfaat juga bagi petani yang terkena penyakit bakteri dan jamur atau bakteri kresek Xanthomonas. Oke, semoga hasil panen melimpah ya dulur. Amin. Semoga juga hasilnya melimpah dan harganya pun tinggi. Hasil melimpah, harga rendah, ya banyak yang kecewa. Oke, tentunya. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.